Dia suka dengan namanya bersih. Sama, Tuhan suka dengan namanya bersih. Tuhan tidak bisa tinggal kerasan di tempat yang kotor. Makanya waktu Musa bikin tabernakel, bikin kemah suci, itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Halaman tempat di mana siapa saja bisa datang. Biasanya orang datang ke halaman bawa hewan untuk penebusan dosa mereka. Yang kaya bawa sapi, yang sedang biasa-biasa bawa kambing atau domba, yang miskin biasa bawa burung merpati. Untuk mereka diampuni dosa mereka, maka para imam suruh setiap orang yang bawa hewan itu meletakkan tangannya di kepala hewan tersebut. Dan kemudian dosa itu pindah di hewan, dan hewan itulah yang dikorbankan. Karena upah dosa adalah mati. Dan mereka semua letakkan hewan-hewan yang korbankan itu di sini. Mereka nggak bisa masuk ke ruang kudus. Kan hanya cuma imam besar yang bisa masuk ruang kudus. Seandainya sudah memberanikan diri, enak aja gue bosan di sini terus, gue mau masuk ke dalam, sudah akan mati. Kenapa? Karena Tuhan begitu kudus, gak bisa bersentuhan dengan namanya dosa. Nah, hari ini kita belajar kenapa kita perlu hidup kudus. Yang pertama, kenapa kita perlu hidup kudus? Why we have to live in holiness? Yang pertama, karena kekudusan adalah tempat Tuhan berdiam. Karena kekudusan tempat Tuhan kerasan tinggal di dalamnya. Karena Tuhan itu atributnya adalah kudus. There is no impurity in Him. Tidak ada noda di dalam Tuhan. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kejahatan, tidak ada kebohongan. Dan tidak ada bercabang hati di dalam Tuhan. Waktu Tuhan ngomong A, sesuai dengan hatinya. Waktu Tuhan ngomong B, Dia tidak pernah bolak-balik. Dia tidak pernah bolak-balik. Dia tidak pernah bikin confuse. Karena nature-nya Tuhan adalah kudus. Suatu kali seandainya saudara dapat kesempatan pergi ke surga, saudara akan dengar seringkali ada kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suatu kali Nabi Yesaya dapat penglihatan tentang keadaan di surga. Dan inilah yang dia katakan dalam Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka itu malaikat Tuhan berseru seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Perhatikan, ketika kekudusan Tuhan memenuhi bumi, artinya ketika kekudusan Tuhan mulai memenuhi manusia, maka manusia penuh kemuliaan. Kata kemuliaan di sini bukan awan-awan, asap-asap, bukan. Tapi kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa asli kabot, yang berasal dari kata bobot atau kualitas. Jadi ketika kekudusan Tuhan ada dalam diri kita, kita jadi manusia yang berkualitas. Yang sakit jadi gak sakit. Yang kekurangan jadi kecukupan. Yang rumah tangganya selalu gegeran jadi harmonis. Coba lihat di surga, adakah perkelahian di surga? Coba lihat di surga, adakah yang kekurangan, adakah air mata di surga? No, kenapa? Karena kekudusan ada pada setiap makhluk hidup yang di surga. Makanya mereka jadi berkualitas. Sama hal kenapa Tuhan kasih saudara peringatan untuk hidup kudus, supaya hidupmu, keuanganmu, kesehatanmu, hubunganmu berkualitas. Dan yang menarik, malaikat berkata kudus, kuduslah Tuhan 3 kali. Malaikat tidak berkata mulia, mulia, mulialah Tuhan. Malaikat tidak berkata kasih, kasih, kasih Tuhan. Malaikat tidak berkata besar, besar, besar Tuhan. Tapi malaikat berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena kudus adalah atributnya Tuhan. Dan kata kudus di dalam Alkitab disebutkan 600 kali. Berarti sesuatu yang sangat penting untuk setiap pengikutnya hidup di dalam kekudusan. Dan tempat Tuhan berdiam tidak bisa di tempat yang jorok.
Saudara aja suka dengan tempat yang bersih. Apalagi kalau saudara lagi kebelat, saudara mau ke kamar kecil, kemudian toilet itu kotor, pasti walaupun saudara gak tahan, ambil tisu basah, lap sebentar, siram kalau bisa, sempat. Dan kemudian saya duduk di tempat yang bersih. Dan saya selalu lakukan setelah saya kotorin itu bunderan, saya bersihin lagi. Atas bawah, belakang kiri kan. Keringin lantainya. Kenapa? Karena sifat nature saya bersih. Sehingga waktu saya tinggalkan kamar kecil itu, orang yang masuk, wah, jangan sampai saya sependeta bikin kotor keluar. Bapak pendeta. Dia masuk, my God, Pak Pendeta. Kita suka dengan namanya bersih. Sama Tuhan suka dengan namanya bersih. Tuhan tidak bisa tinggal kerasan di tempat yang kotor. Makanya waktu Musa bikin tabernakel, bikin kemah suci, itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Halaman tempat di mana siapa saja bisa datang. Biasanya orang datang ke halaman bawa hewan untuk penebusan dosa mereka. Yang kaya bawa sapi, yang sedang biasa-biasa bawa kambing atau domba, yang miskin biasa bawa burung merpati. Untuk mereka diampuni dosa mereka, maka para imam suruh setiap orang yang bawa hewan itu meletakkan tangannya di kepala hewan tersebut, dan kemudian dosa itu pindah di hewan, dan hewan itulah yang dikorbankan karena upah dosa adalah mati. Dan mereka semua letakkan hewan-hewan yang korbankan itu di sini. Mereka nggak bisa masuk ke ruang kudus. Kan hanya cuma imam besar yang bisa masuk ruang kudus. Seandainya sudah memberanikan diri, enak aja gue bosan di sini terus, gue mau masuk ke dalam, sudah akan mati. Kenapa? Karena Tuhan begitu kudus, gak bisa bersentuhan dengan namanya dosa. Dan tempat Tuhan bukan di ruang kudus yang ada kaki dia, tapi tempat Tuhan berdiam yaitu di ruang maha kudus. Tempat di mana ada tabut perjanjian. Dan kalau ada imam besar yang bikin dosa, dia tidak hidup dalam kekudusan. Begitu dia masuk sini, langsung dia mati. Sama halnya ketika Salomo bikin tempel bait Allah, dia bikin hal yang sama. Ada halaman, ada mezbah pembakaran. Kalau kita datang minta pengampunan dosa, maka kita bawa hewan, dan hewan ini dikorbankan di sini. Tapi kita nggak bisa masuk ke sini. Jadi betapa sedihnya orang dalam perjanjian lama. Gak bisa ketemu Tuhan, gak bisa merasa Tuhan, gak bisa lihat Tuhan, gak bisa dengar Tuhan. Hanya cuma orang-orang tertentu. Dan tempat Tuhan berdiam bukan di halaman atau ruang kudus, tapi di ruang maha kudus. Yang saya senang, waktu Yesus menyerahkan nyawanya, lalu kemudian terjadi gempa bumi. Yang terjadi, tirai bait Allah robek dari utara ke selatan. Tebalnya sekitar 2 meter, tingginya sekitar 8 meter. Saudara masuk aja mati, mau coba-coba robek tirai, pasti saudara akan mati. Tapi ini robek kenapa? Supaya Tuhan bisa ketemu dan bermain-main dengan manusia, dan tinggal bersama manusia. Itu sebabnya sekarang manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh tempatnya indera penciuman, indera perasa, indera penglihatan, indera pendengaran. Sedangkan jiwa tempatnya untuk mengambil keputusan, tempatnya perasaan, dan tempatnya kehendak. Dan roh tempatnya Tuhan berdiam. Dan saat ini dirimu adalah tempat bait Allah modern.